Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Warga Perserikatan Muhammadiyah rahimakumullah. Kembali lagi pada saat ini masuk pada episode keempat. Kita melanjutkan kajian tentang salat. Kita saat ini adalah posisi niat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih dalam kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan kita betul-betul berbakti untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan panutan kita. Sisa ikhtiar kehidupan ini betul-betul tiba pada perjuangan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar di mana saja berada, kita akan melanjutkan kajian salat ini, kesempatan ini tentang niat. Jemaah, setiap orang yang mengerjakan salat harus selalu dengan niat yang ikhlas dalam hatinya bahwa ia hendak mengerjakan salat. Bahkan bukan hanya salat, tapi semua ibadah harus dilakukan dengan niat. Para ulama telah sepakat bahwa tidak sah salat tanpa niat. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang apakah niat itu rukun atau syarat sah salat. Niat itu sendiri adalah suatu kehendak yang kuat untuk melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam niat itu terdapat faktor kemauan, kesadaran dan tekad untuk melakukan sesuatu guna mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara, hikmah niat agar ibadah termasuk sholat yang dilakukan bukan sebagai kebiasaan rutinitas belaka yang dilakukan secara otomatis atau mekanistik tanpa melibatkan kehendak dan kesadaran yang mendalam, melainkan dikerjakan secara sadar dan dikehendaki. Saudara, niat itu harus ditujukan mencari keridhaan Allah semata, bukan untuk sesuatu yang lain. Orang yang mengerjakan sholat dengan niat, tetapi niatnya adalah karena sesuatu selain Allah, maka sama dengan tidak berniat. Misalnya seorang sholat untuk dipuji orang lain, untuk mencari pencitraan diri guna mendapat simpati masyarakat atau umat lebih banyak dalam pemilihan umum misalnya, maka itu bukan niat yang benar, sebab tujuannya bukan mencari ridha Allah. Tetapi apabila seorang mengerjakan sholat namun terkadang terganggu konsentrasinya, pikiran lain meskipun telah berusaha menyadari, maka itu tidak merusak niat, hanya saja mengurangi kekhusyuan. Untuk itu sekuat mungkin kita mengatur supaya sholat kita bisa khusyuk. Kita hindari hal-hal yang mengganggu apapun dalam sholat kita. Namun setiap orang yang sholat harus berusaha untuk konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat itu menjadi khusyuk dan bagus adanya. Adapun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi dasar hukum tentang niat sesuai dengan ketentuan syarat. Yang pertama, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat 98 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas hanya kepada Allah dalam menjalankan agama. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Hadisnya cukup panjang, kami bacakan. An Alqamah bin Waqasil Laythi qala sami'tu
Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu alal minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Alqamah ibnu Abi Waqqas Al-Laits diriwayatkan bahwa ia berkata, aku mendengar Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu adalah dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan pahala atas apa yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya karena sesuatu kepentingan dunia atau karena seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah karena apa yang diniatkan. Hadis riwayat jemaah ahli hadis lafaz dari Al-Bukhari. Selanjutnya hadis berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, melainkan melihat kepada hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim dari Ahmad. Saudara, melihat kepada hati dan amal dalam hadis Abu Hurairah di atas artinya apa? Melihat kepada niat dalam hati orang tersebut ketika melakukan suatu amal. Penggunaan hadis ini sebagai dasar hukum niat terdapat dalam kitab Al-Mabthut karya Asy-Syaraqsi. Selanjutnya para fuqaha mendefinisikan tentang niat. Niat adalah al-iradatul mutawajjihatu nahwal fi'li ba'tira'an liwajhillahi ta'ala wa imtithalan li hukmihi. Niat itu kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan untuk mencari keridhaan Allah dan mematuhi hukumnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena niat itu adalah kehendak, maka tempatnya adalah di dalam hati dan merupakan perbuatan hati sehingga tidak perlu dilafalkan. Sekali lagi, tidak perlu dilafalkan. Seorang faqih Syafi'i mengatakan tempat niat itu di dalam hati. Jika seseorang berniat dengan hati tanpa diucapkan dengan lidah, itu sudah cukup. Di antara pengikut mazhab kami ada yang mengatakan niat itu dengan hati dan dilafadzkan dengan lidah. Ini tidak benar. Sekali lagi, ini tidak benar. Karena niat itu adalah maksud dalam hati. Memang tidak ada tuntunan yang melafadzkan niat dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak pernah diriwayatkan melafadzkan tentang niat. Oleh karena itu niat tidak dilafadzkan. Kita wajib mencontohi beliau dalam mengerjakan sholat kita. Mengapa? Karena sholat ibadah mahda. Inilah salah satu makna kata Muhammadiyah bagi warga Perserikatan Muhammadiyah termasuk Aisyah. Mengikuti Rasul Muhammad dan ia pengikut Rasul. Maka dalam ibadah sholat itu adalah ibadah mahda. Betul-betul mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul Muhammad SAW diriwayatkan dari Malik ibnu Huwairith. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Dan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Saudara, para ulama fikih berbeda pendapat mengenai waktu melakukan niat. Fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabila menyatakan bahwa niat dapat dilakukan mendahului takbiratul ihram. Jadi kita takbir Allahu Akbar baru kita
tanamkan niat dalam hati. Sementara fuqaha Syafi'i mengatakan, Syafi'i lain lagi, beliau mengatakan bahwa niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi tangan kita angkat takbir besertakan dengan niat itu. Pendapat jumhur atau pendapat pertama lebih dikuatkan karena di antara hikmah niat itu adalah agar orang melakukan suatu ibadah adalah secara sadar dan tidak melakukan secara tiba-tiba. Lagi pula dalam dalam ibadah seperti puasa, misalnya niatnya dilakukan sebelum melaksanakan puasa. Itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah niat dalam pertemuan episode keempat ini dalam melaksanakan ibadah sholat kita. Mari kita berusaha terus meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, sehingga ada sesuatu yang baru yang harus kita perbaiki, harus kita perbaharui. Apatah lagi hal yang paling penting dan esensi sekali, ibadah sholat ini. Tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurang, melainkan seperti apa yang telah dicontoh oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ibadah kita makin kesini makin kita merasakan nikmatnya, lezatnya, manis dan enak sekali ibadah sholat kalau kita lakukan dengan sebaik. Kita merasakan betul-betul begitu pasrah diri ini dengan niat yang dalam itu untuk mulai melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua melaporkan semua perbuatan-perbuatan kita lakukan, apa yang salah, yang benar, yang masih kurang, yang sudah bagus dalam sholat. Silakan berkomunikasilah dengan Allah sepuas-puasnya, sekemampuan kita, dengan suasana yang sangat hening, khusyuk dan mendalam. Tentunya diluruskan dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit kajian pada saat ini ada manfaatnya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Dengan melewati suasana ini, mudah-mudahan ibadah kita makin bagus dan makin bagus. Nasrul minallah wa fikum qaribul basir mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.